Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Marco Arnautovic dan Joaquin Correa tidak akan disertakan dalam klub ke Amerika Serikat. Inter Milan dipastikan tidak akan membawa Joaquin Correa maupun Marco Arnautovic dalam tur pramusim mereka ke Amerika Serikat. Baik Correa maupun Arnautovic tidak akan berangkat bersama rombongan Nerazzurri, ungkap jurnalis Pascual Guaro. Keduanya dipastikan akan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Kontrak kedua penyerang tersebut akan segera berakhir dan tidak akan diperpanjang oleh manajemen Inter. Keduanya tidak akan memperpanjang kontraknya dan akan meninggalkan Inter, tulis laporan tersebut. Ini menjadi bagian dari restrukturisasi skuad yang dilakukan klub menjelang musim baru. Correa dan Arnautovic tampil di bawah ekspektasi sepanjang musim, sehingga keputusan untuk tidak melibatkan mereka dalam tur pramusim sudah diprediksi sebelumnya. Stefan de Vrij, faktanya memang kami tak pantas Scudetto musim ini. Bek Inter, Stefan de Vrij, mengakui bahwa timnya tidak layak menjadi juara Serie A musim ini setelah gagal menyalip Napoli di pekan terakhir. Kami tak pantas juara, siapapun yang berada di puncak klasemen setelah 38 pertandingan memang layak mendapatkannya, ujar de Vrij kepada DAZN. Pernyataan itu disampaikan usai kemenangan 2-0 atas Como yang tetap tak cukup untuk mengubah nasib Nerazzurri. De Vrij mencetak gol pembuka dalam laga tersebut dan tampil solid di lini belakang. Kami melakukan bagian kami tak bisa berbuat lebih banyak hari ini, kata bek asal Belanda itu. Namun, kemenangan tersebut terasa pahit karena Napoli juga menang dengan skor yang sama atas Cagliari. Inter sebenarnya sempat berharap Cagliari bisa menahan Napoli, apalagi setelah Partenopei kehilangan poin dalam dua laga sebelumnya melawan Genoa dan Parma. Kami tahu bahwa kami bergantung pada hasil pertandingan lain, lanjut de Vrij. Bukan Allegri, Inter targetkan Cesc Fabregas sebagai pengganti Simone Inzaghi. Muncul kabar bahwa pemilik Inter, Oak Tree Capital, mempertimbangkan Cesc Fabregas sebagai calon pelatih jika Simone Inzaghi memutuskan hengkang ke Al Hilal. Oak Tree lebih menyukai pelatih muda dan penuh potensi seperti Fabregas dibanding nama-nama senior, tulis Corriere della Sera. Pelatih Como itu dipandang sebagai figur menarik untuk masa depan Nerazzurri. Rumor kepindahan Inzaghi ke Arab Saudi semakin kuat dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah Al Hilal dilaporkan menawarkan kontrak bernilai fantastis. Angka-angka besar yang ditawarkan bisa saja menggoyahkan hati Inzaghi, sebut laporan tersebut. Meski begitu, Inter tetap berharap bisa memperpanjang kontrak pelatih berusia 49 tahun itu setelah final Liga Champions. Sebagai langkah antisipasi, manajemen Inter mulai menyusun daftar pengganti potensial jika Inzaghi memilih menerima tawaran tersebut. Presiden klub, BP Marotta, dikabarkan lebih condong kepada sosok berpengalaman seperti Massimiliano Allegri. Marotta punya hubungan kerja yang sukses dengan Allegri saat di Juventus, tulis Corriere. Inter dan Napoli bisa tukar pemain antara Raspadori dan Fratesi. Inter dan Napoli dikabarkan tengah mempertimbangkan kesepakatan tukar guling yang melibatkan David Fratesi dan Giacomo Raspadori pada bursa transfer musim panas ini. Kedua klub siap menjajaki kerjasama transfer setelah persaingan sengit di Serie A musim ini, tulis Tuttosport dalam edisi cetaknya hari ini. Duel perebutan Scudetto antara Inter dan Napoli berakhir hanya dengan selisih 1 poin. David Fratesi menjadi salah satu nama yang berpotensi hengkang dari Inter musim panas ini. Meski bertahan pada Januari lalu, Fratesi belum menjadi starter reguler dan Inter siap mendengarkan tawaran. Lapor TS, Roma pernah mengincarnya, namun kini Napoli menjadi kandidat kuat yang siap menghidupkan kembali minat mereka. Di sisi lain, Inter sudah lama tertarik pada Giacomo Raspadori sejak sang pemain masih membela Sassuolo. Inter tengah mencari penyerang baru dan Raspadori dinilai memiliki profil unik yang belum dimiliki dalam skuad saat ini, catat Tuttosport. Penyerang berusia 25 tahun itu dinilai bisa memperkaya variasi serangan Nerazzurri.
Ausilio hadir langsung di Bergamo untuk mengawasi Ange-Yohan Boni. Inter terus bergerak untuk mengamankan tanda tangan striker Parma, Ange-Yohan Boni. Sebelum gelaran Piala Dunia antar klub musim panas ini, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, saat ini berada di Bergamo untuk bertemu dengan jajaran eksekutif Parma, tulis Pasquale Guaro dalam laporannya. Langkah ini menunjukkan keseriusan Nerazzurri dalam memperkuat lini serang mereka. Boni tampil impresif bersama Parma musim ini, usai membantu klub promosi ke Serie A musim lalu. Dia menjadi kunci dalam upaya Parma bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Ungkap laporan tersebut, sepanjang musim, pemain berusia 21 tahun itu mencetak 6 gol dan mencatatkan 3 assist di Liga. Menurut laporan yang sama, Inter sangat yakin dengan kemampuan fisik dan teknis Boni meski jumlah golnya belum terlalu mencolok. Pekan depan, Jonathan David akan mengumumkan klub barunya. Pekan depan akan menjadi momen krusial dalam perebutan tanda tangan Jonathan David, di mana Napoli berupaya mengalahkan Inter dan Juventus untuk mendapatkan sang striker. Napoli siap melakukan langkah penentu dalam beberapa hari ke depan, tulis Gazzetta dello Sport. Penyerang asal Kanada itu akan meninggalkan Lille secara gratis pada akhir Juni setelah 5 musim membela klub Prancis tersebut. Status bebas transfer ini membuat David menjadi salah satu target paling menarik di bursa musim panas. Inter sudah menyampaikan tawaran resmi kepada sang pemain, catat laporan tersebut, mengingat reputasi BP Marotta dalam memanfaatkan peluang transfer gratis. Namun, persaingan semakin ketat. Selain Inter dan Juventus, klub-klub seperti Arsenal, Bayern Munich, dan Barcelona juga telah menunjukkan ketertarikan pada David. Oktri setujui ide manajemen Inter untuk refinance obligasi, lewat pasar utang privat. Inter tengah mengevaluasi opsi untuk merestrukturisasi utang mereka melalui pasar utang privat, mengikuti langkah klub-klub besar seperti Barcelona, Tottenham Hotspur, dan AS Roma. Strategi ini mendapat dukungan penuh dari pemilik klub, Oktri Capital, tulis Bloomberg. Oktri berencana menjaminkan pendapatan dari hak siar dan sponsor untuk mendukung proses refinancing ini. Obligasi yang dimiliki Inter saat ini diterbitkan melalui perusahaan Intermedia and Communication SPA dan bernilai lebih dari 400 juta euro. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 2027, sehingga klub harus segera mencari solusi keuangan jangka panjang. Jelas laporan tersebut, mengingat besar dan pentingnya nominal tersebut, strategi refinancing menjadi prioritas bagi manajemen keuangan klub. Petar Sucic, saya yakin, saya adalah profil yang cocok untuk Inter. Gol terakhir Petar Sucic bersama Dinamo Zagreb tidak cukup untuk membawa timnya meraih gelar juara Liga Kroasia, yang akhirnya dimenangkan oleh Rijeka. Ini hari yang sangat emosional bagi saya dan keluarga, sayangnya kami tidak berhasil menjuarai Liga, ujar gelandang yang akan bergabung dengan Inter, usai kemenangan atas Varaždin. Selamat kepada Rijeka, tapi setidaknya kami menutup musim dengan kemenangan di depan pendukung kami. Gol itu, saya suka main futsal, jadi saya lakukan gerakan tipuan itu. Sucic juga merenungkan musim terakhirnya bersama Dinamo, yang diwarnai ketidakstabilan tim. Saya menyesal tidak bisa lebih lama di Dinamo, ucapnya. Saya senang bisa meraih hasil baik, baik secara tim maupun pribadi. Musim pertama saya menangkan segalanya, sekarang tidak ada apa-apa. Tapi begitulah sepak bola. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi klub sepanjang musim. Saya berganti banyak pelatih dan rekan. Saya belajar dari semuanya. Terima kasih kepada manajemen, fans, dan juga kalian yang menulis tentang Dinamo, ujar Sub. Achraf Hakimi, saya tak pernah melupakan Scudetto bersama Inter Milan. Achraf Hakimi mengungkapkan rasa emosionalnya menjelang laga final Liga Champions melawan mantan klubnya, Inter. Saya tak akan pernah lupa Scudetto yang saya menangkan bersama Inter, ujar Hakimi kepada France Televisions. Namun, ia menegaskan tekadnya untuk membawa Paris Saint-Germain meraih kemenangan.
Ini akan menjadi pertemuan pertama Hakimi melawan Inter sejak meninggalkan klub tersebut pada musim panas 2021. Saya senang bisa melawan mereka, tapi sekarang saya di Paris dan saya akan melakukan segalanya untuk mengalahkan mereka, tegas pemain asal Maroko itu. Ia menyebut laga ini sebagai momen yang sangat spesial dalam karirnya. Hakimi hanya semusim membela Nerazzurri, namun perannya sangat penting dalam keberhasilan meraih gelar Serie A setelah 11 tahun. Saya tak akan lupakan mengenakan seragam Nerazzurri dan memenangi Scudetto bersama mereka, kenang Hakim. Napoli siap berikan tawaran 30 juta euro untuk dapatkan Pio Esposito. Napoli dikabarkan siap mengajukan tawaran serius untuk merekrut penyerang muda Inter, Francesco Pio Esposito. Pada bursa transfer musim panas ini, nilai tawaran diperkirakan bisa mencapai 25-30 juta euro, tulis Tuttosport dalam edisi cetaknya hari ini. Striker berusia 19 tahun itu menjadi salah satu target utama Partenopei untuk lini serang. Inter sendiri melihat Pio Esposito sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Kontrak jangka panjang baru telah diberikan kepada Esposito belum lama ini, catat TS. Namun, Inter ingin sang pemain lebih dulu menimba pengalaman di Serie A melalui masa pinjaman musim depan. Beberapa klub seperti Torino dan Bologna sudah menunjukkan minat untuk meminjam sang pemain. Selain itu, klub Premier League seperti Manchester United dan Leicester City juga memantau situasi Esposito, tambah laporan tersebut. Namun, Napoli tampil sebagai peminat paling agresif sejauh ini. Setelah Al Hilal, Chelsea juga termasuk tim yang berminat atas jasa Simone Inzaghi. Simone Inzaghi kini menjadi incaran serius di pasar pelatih Eropa, dengan Chelsea disebut tertarik mendatangkan pelatih Inter tersebut jika Enzo Maresca meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini. Chelsea bisa bergabung dengan Al Hilal dalam upaya merekrut Inzaghi, tulis FC Inter News dalam laporan terbarunya. Situasi ini muncul di tengah ketidakpastian kontrak Inzaghi yang akan berakhir pada Juni tahun 2025. Presiden Inter, BP Marotta, telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak baru untuk Inzaghi akan dimulai setelah final Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Meski gagal mempertahankan gelar Serie A musim ini, manajemen Nerazzurri tetap menghargai kontribusi besar Inzaghi, yang berhasil membawa tim ke final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 tahun. Sementara itu, Al Hilal dari Arab Saudi juga terus menggoda Inzaghi dengan tawaran fantastis. Setelah tawaran awal sebesar 20 juta euro per musim ditolak, mereka kini menaikkan penawaran menjadi 35 juta euro, ungkap laporan tersebut.